warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu seluruh peserta Zoom yang luar biasa. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Pak Ian. Ketemu lagi ya kita dengan saya Yuni, dan pada malam hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Yayi. Bu Yayi, ya Ibu, selamat malam. Ya. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Ya, malam Yayi. Malam. Kami berdua yang akan menemani pemateri sekaligus kita sebagai MC dan moderator. Baiklah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul untuk bersama-sama menghadiri forum pertemuan MC dari grup ketiga. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut ketua dari grup 3 yang akan membuka acara malam ini, yaitu Bapak Mursal. Kepada Pak Mursal, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Mursal. Mohon izin Pak Ari, mohon izin Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kita ucapkan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehingga kita pada malam hari ini bisa bergabung di Zoom pada acara kita pada malam hari ini. Kami doakan semoga Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan hormat yang sedalam-dalamnya kepada Pak Ari Gunawan selaku guru dan guru besar kita dan motivator kita sekaligus juga mentor kita. Kemudian kepada Bapak Ian yang tidak bosan-bosannya untuk mengarahkan kami di grup 3 untuk bisa tampil sehingga teman-teman di grup 3 ini menjadi grup yang saya kira ya termasuk grup yang cukup kompak ya. Bukan begitu teman-teman? Betul sekali. Betul sekali Pak Musa. Kompak kan? Kita ucapkan juga hormat kita kepada guru kita Pak Lintang ya, yang sudah memberikan ilmu cukup banyak kepada kita semua, kecuali saya, karena saya nggak diundang kemarin. Oke. Nanti diundang sesi khusus. Iya, nanti ya saya harus ikut pada sesi kedua, Pak Lintang. Privat tuh, Pak Mursal. Bapak semua yang hadir pada malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih telah menyisakan atau telah bagi waktunya untuk bisa hadir, bisa meramaikan presentasi kedua dari grup 3. Di mana pada malam hari ini akan tampil anggota kita yang luar biasa ya dari grup 3 akan menyampaikan 2 materi. Yang pertama berjudul Rahasia Mencuci Agar Kulit Tetap Lembut yang akan disampaikan oleh Pak Hendra Carlos. Kemudian yang kedua Menggali Ide Misteri Bisnis 2022 akan disampaikan oleh Ibu Fitria Nindya Sari. Penuh misteri ya Pak ya? Iya dong. Jadi ini kan seperti penampilan yang pertama kita akan bagi-bagi hadiah gitu ya. Iya, siap. Untuk itu kita berikan pantun 1 ya. Iya, 3 juga boleh. 3 dong, 3 dong. Cakep. Oh belum ya Pak? Jalan-jalan ke Demak sampai ke Kediri. Cakep. Di Surabaya. Keren. Timbang, silakan menyimak presentasinya agar bisa menjawab pertanyaannya. Kemarin hari Rabu harusnya itu presentasi Pak Lintang, tapi karena timnas itu ya kan main kan? Iya. Kemarin juga malam kemarin alhamdulillah menang. Kita ucapkan juga nih pantun untuk timnas. Wah. Rekreasi ke Tugu Monas.
Cakep. Terima kasih kepada timnas. Kami ucap selamat masuk ke babak final. Amin, Cakep. cakep. Alhamdulillah. Demikian pengantar dari saya karena waktu yang singkat. Saya kembalikan ke moderator, ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mursal sebagai Ketua Task Force dari Grup 3 yang sangat luar biasa atas penyampaian dan sambutan yang luar biasa tersebut untuk memulai acara malam ini. Yai, Oke, Ibu. sudah Kita siap belum dengan share susunan screen acaranya? rundown-nya ya, acara di Ya, malam ini, alhamdulillah. boleh dong di-share. Oke, Saya mau kita baca-baca nih susunan acara malam ini. siap-siap ya, Bu ya. Iya, siap-siap. Karena Oke. door prize-nya banyak sekali ya, ada 15 door prize. Oh, iya betul, ada 15 door prize. Kita tadi agak Ya. mundur 5 menit ya, Ibu. Kita tadi pembukaan sudah, Ya. kemudian nanti materi 1 akan dibawakan oleh Pak Hendra Carlos, rahasia mencuci agar kulit tetap lembut. Kemudian Suara kita putus-putus juga ya. Oh iya, mohon maaf Ibu, apakah mungkin sinyalnya di tempat saya kurang mendukung ini ya? Tempat saya bagus. Lancar. Oh iya, alhamdulillah. Tempat Baik, saya bagus. kemudian kita juga mengenalkan Aida Small di sela waktu nanti supaya dari kita untuk kita juga saya sudah mencoba Bu kemarin untuk bertransaksi di Aida Small, itu cireng luar biasa enak banget, itu dalam 1 hari langsung habis ya Bu ya, saya beli 2 bungkus. Nanti kita bisa perkenalkan ke semuanya Keren, untuk Aida ya. Small. Mudah banget sih Bu buat ininya, buat transaksi di Iya. sana. Kemudian setelah itu kita Transaksinya mudah lanjut ya? mudah Ibu, mudah sekali. Nanti kita lanjut setelah Ya. itu ke materi kedua. Ini sangat menarik sekali. Bagaimana menggali ide misteri bisnis 2022. Nah, kita nih cocoknya bisnis apa, nanti Mbak Fitria akan bantu untuk mengarahkan kita ya, menggali nih apa saja yang akan disampaikan oleh Mbak Fitria. Semoga jadi jalan peluang yang ada untuk ke depan. Dan kemudian ada diskusi tanya jawab masuk di jam 20.40. Di situ ada nanti tanya jawab pemateri 1 dan pemateri 2. Kemudian juga semua anggota bisa ngobrol di situ, sharing dan tanya jawab. Kemudian itu sekitar 15-20 menit kita lanjut ke door prize, 15 door prize. Ibu dan Bapak, ya banyak pertanyaannya dan siapkan pantunnya, nanti pertanyaannya dari beberapa materi yang nanti akan dijelaskan. Ada pantun ya Bu, nanti disiapkan pantunnya. Seperti itu Ibu. Kurang Ada, lebihnya. pantunnya harus keren-keren ya. Ya, Putus-putus ya suaranya. oh iya. Oke. Enggak kok, normal kok. Putus Oh, ya, iya. aku putus-putus. Ya. Baik. Kayak Bu zaman SMA Bu, putus-putus Hmm? kayak pacaran. Putus nyambung ya. Putus Ya, Bapak dan nyambung. Ibu, rundown-nya seperti yang telah disampaikan. Untuk itu kita langsung saja ya Ibu ke materi pertama. Nah, ini rahasia mencuci agar kulit tetap lembut. Agak ngeri juga sih buat saya Bu, beresiko sekali karena biasanya saya tuh nggak cuci piring gara-gara kulit saya tuh sensitif Bu, kena sabun. Nah, nggak tahu nih kalau ada solusi ini saya apalagi ya alasannya saya nggak cuci piring. Nah, kita nggak tahu nih, nanti kita coba simak deh apakah seperti apa sih gitu ya Bu ya, supaya kulit tetap lembut sehingga yang beralergi bisa mungkin alergi kulit atau apa tersolusikan. Terima kasih Ibu dan Bapak, silakan untuk Ibu Yuni untuk dilanjutkan kembali. Oke, makasih pembacaan susunan acaranya ya Yayi ya. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi oleh Pak Hendra Carlos sebagai pemateri yang akan membawakan serta mengenalkan produk yang kita promosikan malam ini. Dengan tema, rahasia mencuci agar kulit tetap lembut. Ya, seperti tangan saya juga lembut nih. Saya udah pakai produk dari Freshly Dishwash. Ya, Udah pakai baiklah. ya, Iya, Freshly. iya, Freshly Oke. Dishwash ya. Ingat ya, Freshly Dishwash. Karena Cuci apa nih, Bu? ya, kunci jawabannya. Ya, Cuci. Freshly Dishwash. Baiklah. Untuk door prize ya. Jawaban. Ya, baiklah tanpa berlama-lama Oke. kita panggilkan kepada Bapak Hendra Carlos. Kepada Pak Hendra Carlos, waktu dan tempat kami persilakan. Share screen, Pak Hendra, silakan. Terima kasih Bu Yuni.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari, Pak Yan, dan semua peserta di grup 1 sampai dengan yang terakhir. Entah sekarang udah grup berapa ya Pak Ari ya? Mau 9, mau ke 10. Mau ke 10. Oh, mau ke 10 ya. Januari ke 10. Luar biasa sekali. Top 10 ternyata, mau top 10. Udah berapa anggota tuh Pak sekarang Pak membernya? Pak Ian itu kalau nanya jumlahnya Pak Ian. Pak Yan. Luar biasa Pak Ari. Idenya sangat brilian dan kami juga mendapatkan manfaat yang banyak sekali bisa Alhamdulillah. teroleh ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa saya berlatar belakang psikologi dan bekerja sebagai HRD di PT Sugi di Padalarang. Mungkin materi ini berbeda dengan kompetensi saya yang mana sebagai HRD, tapi saya mencoba untuk berpartisipasi dalam acara ini mempresentasikan bagaimana rahasia mencuci agar kulit tetap lembut ya, dan salah satunya adalah produk dari perusahaan kami. Baik, untuk memulai saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihatkah? Sudah. Sudah, Pak. Ya, jadi saya ada mewakili dari grup Task Force 3 Managers Club ini mencoba untuk menceritakan sedikit bagaimana rahasia mencuci agar kulit tetap lembut. Nah, seperti kita ketahui, kesehatan itu sangatlah penting ya. Kalau kita sampai sakit, tentu akan terasa sekali bahwa sehat itu mahal. Ya, kita masuk rumah sakit dan lain sebagainya, selain biaya, dan juga kita tidak bisa berbuat banyak. Nah, jika tubuh dalam keadaan sakit, pastinya kita tidak bisa menikmati hari-hari kita dengan indah. Nah, ini contohnya ini tangan. Tangan ini gatal. Mungkin dia habis mencuci piring, mencuci gelas, atau perabotan-perabotan dapur yang seringkali terjadi. Dan saya pun pernah mengalaminya seperti itu. Nah, setelah membaca-baca, akhirnya juga ketemu nih salah satu solusinya. Nah, tapi kita juga punya tips ya. Jadi dengan kondisi COVID sekarang ini, kita juga akan perlu melakukan banyak aktivitas untuk menjadi sehat. Ini ajakan dari Germas ya. Germas itu dari timnya Kementerian Kesehatan. Memberikan tips untuk beraktivitas fisik dengan keluarga, kita membersihkan rumah, itu juga salah satu kegiatan, kemudian olahraga bersama, kemudian juga kita bisa merancang permainan-permainan seru bersama anak dan keluarga, gitu ya, ataupun dengan teman-teman. Nah, tujuannya untuk supaya lebih sehat. Nah, saat ini kita ketahui ya, kondisi sekarang ini pandemi COVID yang sudah 2 tahun ya kita alami, belum juga berakhir. Intinya bahwa mereka perlu kita bantu untuk mengatasinya dengan cara menjaga diri kita sendiri gitu ya, untuk bisa mencegah penularannya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer yang juga ada di produk kami, dan juga etika saat batuk ataupun bersin. Ini mungkin juga sudah sering ya kita lihat bahwa promosi-promosi untuk pencegahan COVID itu dengan 5M, bahkan udah ada yang 7M. Kita lanjut.
Nah, aktivitas apa sih yang biasanya selama COVID ini kita biasa lakukan? Kebanyakan kita sudah di rumah saja. Jadi ya kita bersih-bersih rumah, kita olahraga di rumah tanpa mungkin ada yang pakai alat atau tanpa alat. Kemudian juga banyak yang melakukan eksperimen resep masakan baru. Kemudian juga saya lihat juga tetangga saya banyak sekali yang tiba-tiba kebunnya itu wah jadi ramai, penuh pot bunga dan lain sebagainya. Jadi aktivitasnya banyak sekali yang sudah dilakukan di rumah. Nah, kenapa ini semua? Karena awalnya kan ada COVID, kemudian kita banyak mengalami perubahan, tetapi ada yang produktif, ada juga ternyata yang mengalami stres. Ya, yang produktif mungkin dia bisa menemukan jalan keluar, bisa mendapatkan suatu penghasilan. Yang stres ya mungkin penghasilannya menjadi hilang, berkurang, bahkan kehilangan pekerjaan. Ada satu penelitian, ternyata mencuci piring itu bisa menjadi terapi juga loh. Nah, ini saya kutip dari Detik Health. Jadi ada berita atau penelitian tentang mencuci piring itu bisa mengurangi kadar stres. Ini saya kutipnya. Intinya, hasil dari kelompok yang diambil mahasiswa yang mencuci dengan perasaan atau mindful rata-rata melaporkan pengurangan tingkat kegelisahan sampai 27%. Jadi ini inspirasi mental juga lebih terangsang setelah selesai mencuci. Jadi membuat lebih nyaman, lebih tenang, kondisi stresnya jadi berkurang. Ini mungkin diteliti nggak terlalu banyak juga. Merekrut 51 partisipan untuk sebagai sampelnya, dan nanti dikondisikan ada yang harus membaca kata-kata yang menekankan tentang merasakan kegiatan mencuci piring dengan indranya, dan kelompok lainnya diminta membaca 230 kata yang menekankan teknik mencuci yang benar sebagai kontrol. Jadi hasilnya kita lihat bahwa yang mempunyai mencuci dengan perasaan melaporkan pengurangan tingkat kegelisahannya sampai 27%. Jadi di sini indikasi dari temuan ini luas dan menunjukkan bahwa mindfulness dan hal positif ini dapat dilatih dan terlibat dalam berbagai aktivitas apa saja. Ya, tapi mungkin penelitian ini belum tentu bisa diterapkan di warung seafood pinggir jalan ya. Kalau kita lihat kan warung seafood satu piring kecil-kecil banyak numpuk gitu ya. Akhirnya kan yang nyuci ya tetap aja stres ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau restoran Padang pun sama ya. Sajiannya, waduh, satu makanan, satu menu, satu piring. Selesai satu keluarga makan, cuci piringnya bisa satu lusin gitu ya. Oke. Nah, ada problem, tentunya harus kita cari solusi. Kalau kita lihat yang beredar di pasaran itu sudah banyak sabun cuci piring atau dishwash ya, seperti merek-merek yang ada di tampilan ini ya. Tapi saya nggak fokus pada satu merek tertentu, hanya intinya ingin menceritakan sudah begitu banyak yang beredar jenis-jenis dari sabun cuci piring ini. Nah, kalau kita lihat market itu lebih kemana sih? Artinya kualitasnya pilih yang lebih baik, harga sama, kualitasnya sama, harganya lebih murah, atau harganya yang penting lebih murah. Mau kualitasnya bagaimana, yang penting saya beli dengan harga yang paling murah. Karena kita lihat tadi harga-harga ada yang 4.000, ada yang 4.500 satu botol begini, ada yang 10.000, gitu. Ada yang 3.500, ada yang jenis ini 11.000 ya.
Makanya mungkin punya kelebihan masing-masing. Nah, untuk targetnya ini biasanya dibedakan antara instansi kantor, horeca, hotel, restoran, dan catering. Sorry, yang catering itu tertulis lagi. Kemudian rumah tangga. Jadi kalau untuk konsumen market rumah tangga, mungkin harga nggak terlalu jadi masalah. Tetapi kalau untuk catering, hotel, restoran, itu harga sangat berpengaruh ya, karena mereka memakai jumlah yang begitu banyak ya, termasuk mungkin di kantor atau instansi kantor. Nah, saya demokan sedikit ya, bagaimana contoh praktek dari mencuci piring menggunakan sabun produk anak bangsa kita. Produk kami sendiri, produk dalam negeri, produk anak bangsa. Sudah saya share. Oke, sebentar, hanya kurang lebih 3 menit ya, kita lihat sebentar video. Soalnya diaktifkan Pak Carlos. Pak. Oh ya. Share diaktifkan. Sebentar. Sudah ya Pak? Sudah terdengar. Pak, perkenalannya kurang jelas tadi. Oh, diulang bentar. Sebentar ya. Ya. Saya Rizda akan memberikan tutorial sedikit mengenai sabun pencuci piring. Yang produknya ini produk kami yaitu dishwash. Dan jangan lupa kita siapkan dulu tempat, sponnya dan sabunnya. Kita tuangkan kira-kira 1 sendok. Lalu kita kasih air secukupnya dan kita aduk. Sabun pencuci piring dishwash ini akan memberikan busa lebih banyak. Sebelum kita mencuci piring, kita harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada dulu. Misalnya bekas rendang, kita harus bersihkan dulu, bilas air dulu. Seperti ini. Kita mulai cuci piring ya, Bapak Ibu. Pertama kita mencuci gelas. Kenapa harus mencuci gelas terlebih dahulu kan? Karena biar nanti gelas-gelasnya tidak ada amis-amisnya. Gelasnya kita bilas sampai busanya benar-benar bersih. Ya Bapak Ibu, terus kita membersihkan piring, mencuci piring bekas makan. Kita bilas piringnya. Ini piring yang kita cuci
mencuci memakai sabun disos. Ada kesat-kesat, berarti sudah bersih. Bapak Ibu, inilah hasilnya. Dan lihat, tangan saya tetap lembut dan tidak menimbulkan gatal-gatal juga. Dengan menggunakan sabun dishwash ini, satu lagi, bekas sabun dishwash seperti ini, kalau dibiarkan keesokan harinya, itu tidak akan menimbulkan bau. Beda dengan produk yang lain. Silakan, selamat mencoba. Terima kasih Ibu Rizda. Ingat ya, beliau adalah namanya Ibu Rizda. Lanjut Pak Carlos. Ya, benar Bu ya. Pindah lagi ke Excel, saya nggak bisa langsung terus. Tapi satu lagi. Asik musiknya Pak Carlos. Kata Pak Edi jadi pengen pulang kampung beliaunya. Editor amatir Bu. Baik, kita lanjut ya. Jadi produknya itu adalah ini. Yang ini yaitu dishwash dengan merek Freshly. Kita udah punya izin edar dan juga punya sertifikat halal. Ya. Komposisinya ini karena memang saya bukan ahli kimia, jadi ini yang saya dapat dari informasinya bahwa komposisinya mengandung sodium lauryether sulfat. Nah, ini produk, ini komposisi ini bisa membuat tangan itu menjadi lembut. Formulasinya yang tepat tadi itu memiliki jadi bisa membersihkan noda yang menempel, noda gosong ringan, menghilangkan aroma amis, mengangkat semua noda yang menempel, membuat kesat, banyak busa, minim bakteri. Jadi seperti tadi, jadi kalau sudah ditinggal bekas mencuci itu di bak yang tempat kita simpan busa itu biasanya belum 1 hari pun sudah bau. Jadi kalau ini bakterinya lebih sedikit sehingga kita bisa menyimpan sampai besok pun belum bau. Kemudian juga ada pewanginya dan yang penting itu lembut di tangan. Kenapa bisa lembut di tangan? Karena tadi ada bahan kimia tadi, yaitu sodium lauryether sulfat. Kalau kita lihat, ini saya tidak atau tidak menjelek-jelekan produk lain. Ini hanya sebuah contoh saja. Yang di sebelah kiri ini adalah sabun pencuci baju. Kandungan bahan aktifnya deterjen ini mengandung natrium alkyl benzoate. Ini ada sabun cuci piring, ini juga saya nggak sebut merek, tetapi di dalam komposisinya ada namanya juga natrium alkyl benzoate sulfonat. Jadi bahan ini sifatnya lebih keras yang bisa coba kalau kita cuci baju menggunakan tangan, biasanya kan tangan kita itu menjadi mungkin ya ada perih-perihnya, merasa lebih kasar gitu ya. Nah, ini pun sama. Memang menjadi lebih cepat untuk pembersihannya. Tetapi bahan ini yang membuat tangan kita menjadi lebih tidak halus. Ya. Nah, berbeda dengan kalau kita bandingkan, ini sabun untuk mandi. Sabun mandi ini di dalamnya ada sodium lauryether sulfat. Nah, ini kalau kita kembali tadi, saya kembalikan sebentar. Di sini sodium lauryether sulfat. Jadi komposisi dari sabun produk Freshly ini mengandung bahan yang mirip dengan sabun untuk badan, body foam. Ya, itulah yang membuat sabun tersebut menjadi lembut di tangan. Oke, jadi intinya bahwa produk ini
bisa menjaga kesehatan, bisa menjadi lebih produktif, lingkungannya juga bersih, dan intinya juga biaya berobatnya untuk membeli obat menjadi berkurang. Ya kalau kita gatal-gatal, keluar lagi biaya untuk beli salep dan lain-lain. Oke, kesimpulannya, jadi pada slide terakhir ini bahwa produk ini Freshly dishwash itu membuat bersih, kemakan, bebas lemak, hilang bau tak sedap, lembut di tangan, dan juga membantu mengurangi stres. Begitu Bapak Ibu presentasinya, saya kembalikan waktunya kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Ya, saya kembalikan ke Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Baik, Pak. Terima kasih Pak Carlos atas pemaparannya ya. Jadi tadi di situ disebutkan ada satu bahan di mana membuat kulit kita itu jadi lembut ya. Karena dia terkandung di dalam foam untuk sabun badan ya. Badan, ya. Nah, Betul, Bu. itu tadi yang disebut namanya sodium lauryl ether sulfat. Betul. Oke, iya. Jadi peserta mengingat ya apa sih kandungannya tadi ya. Jadi bocoran lagi, ya Bu kan? ya. Ini clue lagi. Ya. Saya kan baik hati dan tidak sombong. Oke, terima kasih Pak Carlos sebagai pemateri yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Semoga produk yang dipromosikan tadi diterima oleh pasar dan berhasil ya Pak, sukses selalu. Produk anak bangsa ya Bu, yang pasti. Iya, benar. Oke, nanti peserta boleh membuat pertanyaan via chat ya untuk materi satu ini, karena kita akan melanjutkan dengan materi kedua. Ya, Ibu sebelumnya kita ke Aida Small terlebih dulu ya. Kita bisa boleh. Ya. Mengenalkan Aida Small ya. Seperti yang ada di layar background kita nih Bu, www.aidasmall.com. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di Managers Club boleh mulai untuk klik alamat webnya. Nanti di sana ada beberapa produk yang pasti adalah kita produk di dalam negeri begitu ya, karya anak bangsa. Jadi kita bisa mulai bertransaksi di sana seperti itu ya Ibu ya. Dan itu mudah sekali. Untuk bertransaksinya bisa transfer lewat bank atau juga lewat ada OVO juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa bayar cash, bisa nggak Bu Yayi? Bayar cash sepertinya saya belum ya Bu ya. Belum mencoba ya. Belum Bu, kemarin saya lewat transaksi lewat ini OVO. buat masukan nanti nih ke tim Aida Small nih ya. Kalau via cash bisa nggak ya? Oke, bagus sekali. Dan kita belanja nggak harus banyak-banyak Yayi ya. Maksimal berapa sih ya belanjanya? 100.000 untuk saat ini karena kita masih tes ya, beta tes seperti itu. Maksimal ya, berarti kurang boleh dong. Ya boleh Bu, kemarin saya 45.000 aja. Dan cepat sekali sampainya Bu. Jadi cepat sekali. Ya, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman semua ya, kita mempunyai namanya Aida Small, di mana kita ikut membantu ya untuk kelangsungan dari Aida Small ini nanti yang akan launching pada 2 Februari 2022. Ya, waktu yang sangat cantik, tanggalnya sangat cantik ya. Seperti saya atau Mbak Yayi ini juga sangat-sangat cantik. Perempuan Ibu. Ya. Kalau Pak Carlos kan enggak ya. Iya, kita sepikiran Yayi. Oke. Nanti teman-teman boleh ya buka aidasmall.com ya, belanja maksimal 100.000. Kurang dari 100 itu nggak apa-apa, 40 boleh, 30 boleh, 50 boleh, silahkan ya. Kita bantu untuk Aida Small. Oke. Kita saling support ya. Ya, kita tunggu partisipasinya ya. Oke, selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi berikutnya ya. Baik. Iya. Yaitu menggali ide ya, menggali ide misteri bisnis 2022 karena masih ya. Belum terkuak ya Bu, jadi masih misteri nih. Bikin penasaran nih Yayi, apa ya? Saya juga bingung karena materi nggak dikasih ke kita nih, jujur ya. Saya juga enggak. Oke, Ibu terbuka banget ini. Enggak apa-apa. Karena penuh misteri, emang penuh misteri itu.
Baiklah, tanpa berlama-lama kita panggilkan kepada Ibu Fitria Nindiasari. Kepada Ibu Fitria, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Tapi Mbak Ibu Fitria. Fitria, pamit dulu ya sama ibunya. Mohon izin dulu sama Ibu. Silakan, mohon izin kepada Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di AIDAS grup ini. Ini saya izin nggak pakai background karena tadi nyoba pakai background tapi nggak kelihatan mukanya. Nanti beneran misteri kan, bingung kan? Jadi Bentrok dengan ini ya, kerudung sepertinya. ya, jadi sekarang saya mau izin memaparkan untuk materi yang akan saya coba diskusikan ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu menggali ide bisnis di 2022. Apakah sudah masuk untuk filenya? Ya, sudah jelas. Sudah, Mbak. Ya, sudah. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Fitria Nindiasari. Saya lulusan Ilmu Komunikasi di Brawijaya Malang. Tapi saat ini saya di Jakarta, kerjanya di klinik kesehatan Amalia Medical Center di Cawang, Jakarta Timur. Seperti itu. Saya lanjut ke materinya, yaitu adalah menggali ide bisnis. Fitri, diceritain dulu ibunya siapa, Bu Fitri? 2021. Saya belum lihat soalnya nih. Ada, Ibu Diana ada. Ada. Bapak Ibu semuanya ini luar biasa ya. Ibu dan anak ini jadi anggota Managers Club. Luar biasa. Ya, betul. Jadi saya sama ibu saya sering sharing PR-an nih. Mama saya kadang-kadang udah ngerjain PR belum gitu. Gimana ini PR-nya yang ini? Jadi ribut tentang AIDAS nih ya, saling support dan menyemangati. Ya, jadi saya lanjut ya. Nah, ini adalah pengertian ide bisnis. Ide bisnis itu ide yaitu gambaran yang singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak kita dirikan atau jalankan. Itu adalah pengertian dari ide bisnis secara general. Kemudian kenapa sih harus ada ide bisnis? Nah, kita harus punya ide bisnis karena itu adalah langkah awal yang mengubah keinginan yang masih menjadi hayalan kita, yang itu adalah keinginan kita, itu kita ubah menjadi peluang bisnis, jadi peluang yang lebih menjanjikan. Gimana caranya kita lebih kreatif lagi agar ini menjadi nyata gitu. Nah, apa aja sih sumber ide bisnis itu? Sumber ide bisnis itu ada beberapa. Jadi ada keahlian dan keterampilan, ada pengalaman kerja, kemudian ada kesuksesan maupun kegagalan bisnis orang lain. Juga ada pengamatan situasi, kemudian ada juga sumber ide bisnis dari kebutuhan pasar atau konsumen, dan juga dari link atau kenalan. Dan yang terakhir sumber ide bisnisnya itu dari hobi dan minat. Nah, setelah ini kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi ini contoh ide bisnis yang dari keahlian atau keterampilan. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak sama Ibu nih ada keterampilannya di bidang apa ya? Gitu. Nah, jadi mulai dipikir-pikir, saya ini kayaknya suka gambar gitu. Gimana kalau saya itu coba private gambar terus jadi jasa lukis, misalnya kalau punya bakat di seni. Terus kalau saya ini ahli komputer, gimana kalau buka rental komputer atau jasa ketik atau buka stationery di dekat rumah seperti itu. Terus gimana kalau ibu-ibu nih bingung apa? Nah, sekarang di YouTube udah ada banyak resep-resep yang udah pasti enak, udah pasti gampang, udah ada contoh-contohnya. Tinggal kalau itu memang dirasa udah terkenal enaknya, kan suka ada ya keluarga yang bilang, ih masakan kamu tuh enak banget gitu, kenapa nggak buka warung aja? Nah, itu tuh bisa menjadi motivasi atau ide bisnis buat para ibu-ibu yang suka bisnis, bikinlah warung makan gitu.
Nah, kemudian ada juga yang dari pengalaman kerja. Kalau dari pengalaman kerja ini sesuai dengan pekerjaan kita di yang saat ini dikerjakan atau yang telah lama dikerjakan. Misalnya pernah kerja di percetakan, yaitu bikinlah usaha percetakan sendiri, tinggal pasang banner di depan rumah, beli produk modal, barang-barang modalnya, kemudian karena sudah ada ilmu di bidang percetakan, maka sudah bisa menjalankan bisnis usaha percetakan. Atau pernah juga kerja di konveksi, sudah tahu bagaimana prosedurnya, gimana cara pengambilan barang yang murah kainnya di mana. Nah, gimana kalau mencoba usaha rumah jahit seperti itu. Kemudian ada juga nih ide bisnis yang dari kesuksesan maupun kegagalan orang lain. Misalnya, jadi kalau misalnya ada saudara di luar, misalnya di Lampung apa di mana gitu ya, buka toko pulsa kok katanya rame gitu ya, jadi dia nggak sempat buka WA, ini soalnya di toko lagi rame banget gitu. Nah, kok berarti peluangnya banyak gitu. Gimana kalau kita coba buka di daerah kita, misalnya kita di Solo atau di Semarang, lihat orang yang sukses, kita juga kenapa kalau dia bisa, kenapa kita enggak, kan seperti itu ya. Bisa juga di kegagalannya orang lain, misalnya ngelihat tetangga nih dia punya bisnis kue, padahal bisnis kuenya itu enak, terus habis itu laris, tapi kenapa dia nggak lanjutin lagi ya? Apa kayaknya dia bangkrut? Nah, kita coba pelajari dulu, kita minat di bidang itu, dan kita harus tahu apa sih kekurangannya orang itu, misalnya itu teman kita atau tetangga kita yang udah punya bisnis tapi bangkrut, kita coba pelajari dan kita perbaiki, jangan sampai kesalahan itu terjadi karena kita sudah tahu bahwa itu produknya bagus atau pemasarannya juga bagus. Seperti itu. Kemudian dari pengamatan. Nih, pengamatan situasi dan kondisi ya. Misalnya ini ide bisnisnya itu dari kalau misalnya kita di area rumah gitu ya. Area rumah ini kebanyakan komplek, misalnya di komplek tuh banyak orang kan pasti sibuk ya, cuman buka tutup pagar doang gitu untuk berangkat kerja mau pulang kerja gitu. Kayaknya mungkin kalau bikin usaha laundry kayaknya rame kali ya, karena jadi orang sekalian berangkat kerja, naruh baju kotor, nanti besokannya atau 2 hari kemudian pas lagi pulang kerja atau berangkat kerja tinggal ambil. Jadi sangat simpel dan memudahkan untuk mereka. Itu contoh yang pertama. Kemudian contohnya yang kedua, misalnya kalau di kantor itu lagi tiap hari tuh kayaknya kok teman-teman ini pada suka ngemil ya, gimana kalau aku jualan makanan aja, coba aja tinggal promosiin ke teman-teman, ini aku jualan ini loh, pada beli kan, pasti pada beli karena emang setiap hari emang mereka sukanya itu makan dan bingung mau makan apa, kayak gitu. Terus ada juga yang dari kebutuhan pasar atau konsumen, dan juga dari link atau koneksi atau kenalan. Jadi misalnya nih, kalau dari kebutuhan pasar tuh contohnya kayak gimana? Misalnya di area kita itu jauh dari pasar dan belum ada yang usaha sayur atau buah. Nah, kita berarti punya peluang untuk orang-orang beli buah dan sayur di tempat kita. Karena apa? Karena lebih efisien untuk ke tempat kita yang area situ daripada mereka ke pasar yang jauh atau ke minimarket yang jauh. Nah, misalnya juga jadi di dekat rumah itu ada sekolahan, tapi kok nggak ada yang buka jasa toko alat tulis atau jasa fotokopi atau rental komputer. Nah, kan mereka biasanya butuh ya, suka ada aja gitu yang dibeli, entah pulpen, entah pensil, entah buku gambar yang suka ketinggalan atau apa. Nah, itu menjadi peluang juga. Nah, kalau link sama koneksi itu kayak gimana? Nah, contohnya gini, misalnya kita punya saudara itu yang dia udah jadi produsen dan produksi sesuatu barang. Ini contohnya aku kasih contoh itu, misalnya dia di desa itu punya keripik singkong yang dia jualan di sana. Nah, gimana kalau coba keripik singkong itu, kan itu dia udah pasti enak ya, karena mereka udah jualan duluan di desa gitu. Kita coba jualannya di kota, karena mereka produsen langsung dan kita reseller di tangan pertama, jadi otomatis lebih murah. Jadi coba
ingat-ingat lagi, buka lagi WhatsApp-nya siapa ya yang kira-kira dia itu adalah produsen atau pemilik barang atau sebagai yang memproduksi gitu. Bisa juga jadi baju, misalnya dia jualan baju koko yang dia punya konveksi sendiri, bisa kita bantu jualin, kita bikin kerjasama untuk ini saya bantu jualin, atau produk-produk lainnya yang juga kita tahu dia adalah kenalan kita untuk usaha dan peluangnya bagus untuk dijadikan usaha seperti itu. Kemudian selanjutnya ada di hobi dan minat. Nah, jadi misalnya nih, kalau bapak-bapak suka sepedaan gitu ya, lagi hobi sepedaan daripada bingung mau usaha apa, gimana kalau buka toko spare part sepeda. Jadi istilah kata kalau misalnya nggak laku, ya udah itu kan hobi sendiri ya. Jadi seneng ngejalaninnya gitu. Kalau misalnya hobinya masak, ya kalau misalnya nggak laku ya dimakan sendiri atau bagi-bagi tetangga. Karena kan kalau hobi atau minat itu kan kita ngejalaninnya seneng ya, jadi nggak berberat hati gitu. Jadi lebih enak buat sambil jalaninnya gitu. Contoh juga nih, misalnya suka merawat tanaman hias, ya tinggal buka toko bunga. Jadi menyayanginya itu juga seperti anak sendiri katanya ya. Kalau tanaman hias tuh saking disayangnya itu sampai punya nama masing-masing ada juga. Nah, jadi kalau suka sama tanaman hias bisa buka toko bunga. Selanjutnya, nah ini gambaran ide bisnis nih. Jadi kita ada 4 kriteria, yaitu yang pertama apa? Produk atau jasa apa yang ingin kita jual. Kedua, siapa? Nah, kita harus pikirin siapa nih yang bakal membeli produk kita atau menggunakan jasa kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana? Jadi caranya kayak gimana kita jualannya? Atau jasanya ini kayak gimana kita cara memasarkannya? Gitu. Yang keempat, yang mana? Jadi ini produk yang mana atau jasa yang mana yang akan memenuhi pasaran? Ini kita contohnya ya. Lanjut, di contohnya itu di usaha warung bakso. Jadi misalnya apa? Yang pertama apa? Apa? Jawabannya itu bakso, dan kita tambahin misalnya mie ayam ya, karena biasanya sekalian yang satunya suka bakso, yang satunya suka mie ayam. Kalau lagi bosan makan bakso ya makannya mie ayam kan gitu. Kemudian siapa? Nah, siapanya ini pasarannya apa? Pasarannya siapa? Bisa anak sekolah karena kan bakso yang murah meriah aja ya. Terus juga ibu-ibu karena sukanya ngebakso sambil ngerumpi gitu. Terus gimana cara memasarkannya? Yaitu buka warung di dekat sekolahan. Karena apa? Karena siapanya itu kita anak sekolah dan ibu-ibu. Jadi pas banget nih pasarannya itu anak sekolah, dan jadi harus dekat di sekolahan biar lebih rame gitu. Pulang sekolah udah keburu lapar, nungguin ojek kelamaan, bisa sambil ngebakso dulu kayak gitu. Nah, yang mananya ini apa? Yang mananya ini adalah bakso yang murah dan enak. Kan kadang ada ya bakso yang murah tapi ya nggak enak gitu. Kita maunya bakso yang udah murah dan enak, apalagi ditambah higienis gitu. Sekarang kan zaman sekarang soalnya orang lebih agak-agak jijian ya. Jadi kalau misalnya udah murah, udah enak, apalagi higienis, nah pasti rame tuh. Itu adalah contoh bisnis warung bakso. Jadi bisa mulai ibu-ibu, bapak-bapak dipikirin apa, siapa, bagaimana, dan yang mana nanti akan kalau mau bikin usaha. Nah, ini saya kasih contoh lagi, misalnya contoh bisnis jasa tour and travel. Kenapa saya kasih contoh bisnis jasa tour and travel? Karena sekarang lagi pandeminya mau dibuka ya istilahnya. Karena orang-orang kayaknya udah jenuh gitu di rumah aja. Nah, orang-orang itu udah banyak yang mulai cari-cari info, mau ke luar negeri, mau jalan-jalan ke luar pulau. Mereka istilahnya mau holiday lah gitu ya. Nah, apanya ini apa? Yaitu adalah tour and travel organizer. Siapa yang menjadi pasarnya? Yang menjadi pasarnya itu adalah keluarga, maksudnya keluarga bukan keluarga kita ya, tapi keluarga dari konsumen. Jadi mereka
holiday-nya itu berkeluarga gitu ya, satu keluarga misalnya minimal tuh 3 orang, 4 orang seperti itu. Juga karyawan kantoran yang udah pusing banget liatin laptop tiap hari zoom, yang meetingnya lihat online, mereka udah matanya udah liar gitu, mau jalan-jalan, mereka bakal cari tuh, daripada aku udah lupa nih ya, udah 2 tahun di rumah aja lupa. Kayak gimana sih sekarang kalau misalnya mau jalan-jalan tuh ribet cari tiketnya di mana, meskipun sekarang udah ada Traveloka, cuman kan kita sekarang nggak tahu ya kayak di sana itu pastinya kayak gimana, akomodasinya kayak gimana, hotelnya di mana. Nah, bikin bagaimananya nih. Bagaimananya itu adalah kita harus cari dulu koneksi tiket dan akomodasi murah. Jadi sekarang udah ada yang namanya kayak guide di tempat itu, dia sudah tahu link-linknya tempat hotel yang murah, terus tiket murah dia udah punya orang dalamnya, semacam seperti itu ya. Terus juga untuk memperluas target itu juga sewa tempat dan iklan di media sosial. Nah, yang mananya adalah melayani pemesanan tiket dan menyiapkan jadwal travel yang menarik dan murah. Jadi udah ada itinerary-nya nih. Jadi dari berangkat sampai nyampe, setelah nyampe itu ke hotel. Jadi dari hotel ke tempat makan ini, habis ke tempat makan ini kita ke tempat wisata yang ini, habis ke tempat wisata yang ini kita lanjut foto-foto di lokasi yang ini. Jadi semuanya kita bikin jadwalnya yang menarik agar orang itu nggak sia-sia gitu. Jadi misalnya 3 hari 3 malam itu full, mereka sampai fotonya itu udah penuh memorinya ya di handphonenya, saking udah kebanyakan tempat-tempat yang harus difoto-foto. Nah itu kita harus pikirin jadwalnya yang bagus dan juga yang budgetnya juga rendah gitu, nggak mahal-mahal banget. Jadi orang melihatnya juga worth it, meskipun ini istilahnya agak mahal dikit gitu ya, dibanding kita capek-capek nyari-nyari alamat sendiri, mendingan kita ikut di tour seperti itu. Itu adalah contoh bisnis, jasa, tour, dan travel. Nah, ini lanjut yang agak-agak berat, jadi analisa SWOT. Nah, SWOT ini jadi nggak cuma Pak Ari aja nih yang punya SWOT nih biasanya ya, Pak Ari sama Pak Ian ya. Nah, kalau ide bisnis nih juga ada analisanya. Jadi Sinyal tuh, Bu Fitri. Koneksinya nih. Putus sinyalnya, Mbak. Baik, ini Mbak Fitri sepertinya terkendala sinyal. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Halo Bu Fitri. Ngomong atur nomor ya. Ya, Mbak Fitri, sepertinya putus. Telepon. Iya. Ibu Diana nih yang menggantikan nih. Oh enggak, itu udah Halo. lagi tuh. Udah, oke. Ada muncul ya, maaf nggak tahu tuh kenapa tuh. Iya, putus. Sinyal kali ya. Iya, betul. Alhamdulillah udah kembali. Udah masuk lagi ya? Nih, Sudah, analisa sudah, SWOT Mbak ya. Fitri. Sudah. Masih Ulang dari menyimak analisa nggak nih? SWOT. Masih menyimak nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Oh, Masih, Bu. Semangat. Semangat, Keren, Mbak Fitri. keren. Masih penuh misteri. Silahkan Mbak Oke, Fitri. siap. Jadi di analisa SWOT ini hal yang pertama itu di kekuatan. Ustaz ya. Di samping nono. Share Kekuatan screen-nya, Mbak Fitri. Oh, belum ya, sebentar. Iya. Udah masuk kah? Udah. Sudah Bu, Sudah. aman. Sip. Sudah.
Oke deh, jadi lanjut lagi. Jadi kekuatan udah kan ya? Udah kedengeran belum tadi kekuatan? Sudah. Oke. Diulang, boleh diulang. Diulang Nah, lagi oke. kiranya berkenan Ulang dengan ya. Jadi kekuatan itu hal-hal yang berpengaruh positif pada bisnis yang akan kita jalankan. Itu kekuatannya di mana sih? Apa yang membuat bisnis kita itu lebih benefit gitu ya, lebih bagus gitu. Kemudian kelemahannya itu adalah hal-hal yang nggak terlalu baik gitu, atau berpengaruh negatif dalam bisnis. O-nya opportunity atau peluang, yaitu hal-hal yang ada di masyarakat yang mempunyai pengaruh positif pada bisnis kita. Dan yang terakhir ancaman. Ancaman nih hal-hal yang mempunyai pengaruh negatif pada bisnis kita. Nah, jadi ini saya mau share untuk analisa sebentar. Blur ya. Analisa ide bisnis sebentar, mungkin karena loading kali. Analisa ide bisnis yang akan kita checklist dari SWOT itu tadi. Aduh, kenapa blur ya? Sebentar. Nggak apa-apa, diceritain masih aja. blur ya. Ya udah deh, ya intinya itu analisa SWOT yang tadi ini itu ada checklistnya. Kita bikin checklist masing-masing. Kekuatannya itu berapa banyak, kelemahannya berapa banyak, peluangnya berapa banyak, dan ancamannya berapa banyak. Jadi nanti kita akan cek kekuatannya itu apakah lebih banyak dibandingkan ancaman, apakah kelemahannya itu lebih banyak daripada peluang atau sebaliknya. Nah, itulah yang membuat analisa SWOT-nya itu untuk ide bisnisnya, apakah ide bisnis ini akan bagus untuk dijalankan, atau ini lebih baik kita coba revisi lagi, coba kita gali lagi ide yang lain, atau bisa juga kita pikir-pikir kayaknya ini nggak cocok deh, emang terlalu banyak di kelemahannya, atau ini terlalu banyak di ancamannya, kayak gitu. Meskipun ini nggak bisa, tapi udah kebayang kan ya ibu-ibu, bapak-bapak untuk tadi? Iya, Mbak. Oke. Tapi saya kasih contoh kok, tenang aja. Nah, misalnya kayak gini. Ini contoh menguji ide bisnis kue kering. Nah, biasanya buat lebaran nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak nih, kue kering biasanya pada banyak yang pasang status open order cookies gitu kan. Nah, itu emang menjadi peluang karena apa? Orang-orang lagi pada butuh buat pajangan di rumahnya atau buat suguhan, pas lagi keluarga pada dateng yang ngabisin cemilan ya kan. Nah, mari kita cek nih kekuatannya yang pertama. Bahan baku yang melimpah. Bahan baku yang melimpah itu artinya apa? Bahan baku yang melimpah itu artinya kita tidak sulit untuk mendapatkan barang-barang yang akan kita jual. Barang-barang yang mendukung untuk produk yang kita jual. Contohnya apa? Contohnya ke pasar atau ke toko kue. Gampang nggak kita ke pasar atau ke toko kue? Apakah jauh tempatnya? Kalau misalnya jauh, ongkosnya itu kayak gimana? Kalau misalnya di pasar itu misalnya nggak ada, kita harus ke toko kue. Ke toko kuenya itu apakah gampang, barang-barangnya apakah lengkap sesuai dengan yang kita inginkan barangnya gitu. Misalnya ada produk yang misalnya satu vanili, tapi kita maunya vanilinya itu yang halal gitu kan. Nah, kita harus cari tuh, apakah di tempat itu tuh ada apa enggak, apakah jauh apa dekat. Nah, itu adalah bahan baku yang melimpah atau gampang didapatkan. Kemudian yang kedua, memiliki resep yang enak. Jadi kita harus udah tahu nih kekuatannya
resepnya udah pasti enak ya, yang udah pasti dipuji sama orang. Kalau misalnya kita udah trial dan orang bilang nggak suka, jangan tetap dijualin, nanti kasihan yang beli, kan gitu. Kemudian harganya terjangkau. Kenapa harganya yang terjangkau? Karena kita udah punya resepnya, kita udah tahu celah-celahnya, gimana caranya agar lebih mudah. Misalnya dalam 1 kali pre-order, kita bikinnya langsung minimalnya banyak, jadi nggak rugi di listrik, nggak rugi dibayar orang yang harian datang, contohnya kayak gitu. Nah, kemudian ada kekuatan selanjutnya itu produknya tahan lama. Jadi meskipun makanan, karena ini makanannya kue kering, jadi bisa bertahan 3 minggu gitu misalnya. Nah, itu adalah 4 kekuatan dari ide bisnis kue kering. Kita lanjut di kelemahannya dulu nih. Kelemahannya apa nih untuk di kue kering ini? Kelemahannya itu gimana? Matiin dong. Lanjut Bu Fitri, lanjut. Ya, kelemahannya itu misalnya kita kemasannya sederhana. Karena apa? Karena kita kan tadi maunya harganya yang terjangkau ya, yang murah. Jadi kita kemasannya nggak bisa yang terlalu elegan, yang kaca atau yang bling-bling, ya nggak bisa. Kita palingan cuma pakai toples biasa, kasih stiker gitu. Terus kelemahan yang kedua, itu belum ada izin PIRT atau BPOM ya, karena kan masih homemade rumahan. Yang ketiga, itu kelemahannya apa? Belum memiliki mesin baking yang modern gitu. Jadi kita masih capek yang namanya ngadon-ngadon, masih capek namanya balik-balikin panggangan. Terus kelemahan lainnya juga terbatas tenaga kerja yang terampil, karena nggak semua orang itu bisa ngerjain yang namanya baking. Jadi meskipun cuman disuruh aja, kadang cuman buat ngelipet adonan atau ngelipet bakery gitu ya, itu emang harus yang terampil gitu. Jadi nggak semua orang bisa untuk kayak gitu, meskipun udah diajarin kadang hasilnya tuh jelek. Misalnya disuruh pencet bagian, kalau pastel kan suka ada tuh ya yang kayak gini-gini tuh, yang ujung-ujungnya suka kayak gini-gini. Nah, itu nggak semua orang bisa, jadi harus emang tangan yang terampil gitu yang bisa. Nah, tapi kita cek lagi nih peluangnya apa aja. Produknya itu disukai semua kalangan. Karena apa? Karena produknya gampang ya untuk dimakan, semua orang suka karena tinggal lep, enak rasanya lagi. Jadinya gampang gitu untuk dijualinnya. Terus pemasarannya itu bisa online, bisa dikirim, mau ke luar pulau, mau ke antar negara pun bisa, karena produknya kan tahan lama. Jadi kita tinggal packingnya yang bagus aja, rapi, kita bisa jual pemasaran online dan bisa kirim-kirim. Terus peluangnya apa? Bisa di pengembangan berbagai varian rasa. Jadi rasa ini nggak harus rasa ya. Jadi misalnya kita yang pertama itu bikin, kloter pertama itu bikin kastengel. Kastengel udah rame nih, sekarang saya udah punya resep baru, udah nyoba-nyoba di YouTube. Pengen nyobain yang sekarang itu mau putri salju. Nih, putri salju kan gampang, tinggal kasih itu doang. Gimana kalau coba? Nah, mulai tuh di trial-trial. Setelah kue putri salju, diganti tambah lagi ya untuk varian yang lainnya. Jadi semakin berkembang, semakin banyak variannya. Jadi orang sekali order itu juga udah pengen nyobain yang kastengel enak, Pak. Pasti kalau yang kue yang lain juga enak dong, kan suka gitu. Jadi sekalian kirim gitu ya. Nah, tapi ada juga nih ancamannya. Ancamannya apa? Yaitu udah banyak kompetitor yang sama gitu. Misalnya tetangga juga udah pada bikin ya, namanya lebaran banyak banget yang bikin. Kemudian produk pesaing memiliki banyak variasi rasa atau jenis gitu. Karena mereka ya sudah terbiasa mungkin, jadi mereka sudah punya banyak jenis-jenis kue yang bakal diproduksi. Terus juga desain kemasan pesaing lebih baik ya, mungkin karena mereka lebih mahal, jadi bisa pakai packaging yang lebih baik. Nah, itu adalah contoh menguji ide bisnis. Itu kita tandain, jadi lebih banyak yang mana. Kita kasih tanda bintang untuk hal-hal yang menurut kita penting. Nah, hal-hal apa aja yang penting? Misalnya di kekuatan ini, saya kasih yang bintang yang penting itu ada 3. Yang bahan baku melimpah, resep yang enak, dan harga terjangkau. Itu yang penting. Peluangnya
peluangnya kita juga kasih 3 bintang untuk yang penting, karena ini semuanya juga penting gitu dalam peluang. Terus kelemahannya apa? Yang penting di kelemahannya itu yaitu belum memiliki izin sama terbatasnya tenaga kerja. Itu penting. Ancamannya apa? Ancamannya itu banyak kompetitor sama produk pesaing lebih banyak variasinya. Nah, itu menurut kita penting. Nah, kita tinggal hitung. Jadi, lebih banyak kepentingan yang mana, di kekuatankah, di peluangkah, ancaman, atau kelemahan. Nah, kalau di sini kita lihat lebih banyak di kekuatan dan peluang. Jadi, kita bisa lanjutkan lagi ide bisnis ini ke arah yang lebih nyata gitu ya. Akan kita realisasikan yang namanya bisnis kue kering ini. Paham ya Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ya, Mbak Fitria, maaf. Aja nih, ya. Mbak Fitria, maaf. Waktunya sudah habis, jadi dipercepat. Oke, siap. Udah mau habis kok, tenang aja. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini saya share apa sih yang menjanjikan di tahun 2022 ini? Yaitu adalah ada street food atau cemilan, ada laundry kiloan, ada tanaman hias, ada layanan IT. Layanan IT ini bisa jadi jasa desain, bisa jadi untuk membuat website atau layanan IT yang lain, atau dan juga ada jasa sosial media atau digital marketing, karena sekarang ini udah banyak pengusaha-pengusaha yang pada mau produknya dibantu jualin. Kemudian ada juga makanan sehat, catering atau snack yang sehat gitu. Terus guru privat, karena sekarang ibu-ibu udah pada capek ngajarin anaknya untuk belajar online, jadi maunya panggil guru privat. Terus juga ada jasa desain, karena orang sekarang mau jualin tapi bingung gitu, gimana ngedesain produknya biar yang bagus. Kemudian ada mainan edukasi, jadi biar anak-anak di rumah nih nggak pegang handphone dulu gitu. Terus juga ada kursus atau seminar online dari ilmu yang kita punya, kita share tapi berbayar gitu. Bayarnya nggak usah mahal, misalnya bisa dari 10.000, dari 15.000 kayak gitu. Kemudian ada kuliner yang unik, karena sekarang serba viral, jadi kalau misalnya unik itu rata-rata laku ya, karena orang penasaran. Nah, kemudian yang terakhir itu di trainer senam atau trainer olahraga, karena orang sekarang meskipun pandemi, orang tetap pengen juga keluar ke tempat gym atau ke tempat senam, tapi nggak mau kalau di tempat senam karena masih suka rame gitu, jadi maunya private aja. Nah, itu adalah contoh bisnis yang menjanjikan di 2022. Nah, lanjut di bisnis menjanjikan di 2022, yaitu di bidang kecantikan. Jadi, ibu bapak-bapak, di 2020 mulai dari pandemi itu ternyata satu-satunya barang yang bukan yang ngedrop malahan naik itu adalah bidang kecantikan, skincare, dan juga kosmetik. Entah kenapa semuanya itu drop, tapi produksi skincare atau kosmetik itu malah meningkat drastis dan penjualannya sangat amat tajam. Jadi kita bisa lihat ini ya, transaksinya itu naik sampai 80%. Mungkin karena orang bingung mau ngeluarin uangnya di mana gitu ya, jadi mendingan mempercantik diri gitu. Ini juga beberapa artikel yang menginfokan bahwa pandemi ini penjualan kosmetik itu sangat amat melonjak. Nah, kenapa? Karena sekarang itu target pasarnya semakin luas. Jadi bukan cuman ibu-ibu aja yang mau cantik, tapi juga bapak-bapaknya juga nggak mau kalah oke sama ibu-ibunya, karena kadang suka selfie, atau kadang kalau lagi Zoom maunya mukanya biar nggak kusem, biar nggak apa. Nah, apalagi di saat sekarang ini kita yang namanya produk pria itu juga sedikit, jadi pasar marketnya untuk pria itu karena amat banyak. Jadi sampai ini ada artikel yang dia bilang bahwa orang-orang di Indonesia ini, saking di Indonesianya ini udah cuman sedikit produk untuk prianya, sampai nyari produknya dari India gitu. Juga ada artikel-artikel lain yang menginfokan bahwa peluang pasar untuk lelaki itu sangat amat banyak.
Nah, jadi gini ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa sih kita harus bikin brand sendiri untuk usaha bisnisnya? Karena kalau brand sendiri di usaha bisnis kita itu, jadi kita nggak jualin produk orang lagi, kita mau produk yang merek kita sendiri, yang formulanya kita juga kita sendiri yang mau gitu. Jadi nggak mau ada yang di pasaran. Kenapa kita harus bikin produk sendiri? Karena profitnya satu lebih besar. Kedua, kita punya iklannya, kita nggak sayang untuk iklanin karena itu produknya kita sendiri, dan juga nggak perang harga sama reseller yang lain gitu. Kayak contohnya yang kemarin udah berjalan itu kan ada MS Glow ya, jadi yang dalam pandemi itu dia malah naik, banyak sekali resellernya, banyak sekali yang orang mau bikin franchise itu malah di pandemi gitu, karena dia daripada ngebesarin produk orang, mendingan dia besarin produk sendiri gitu. Nah, emang di saat pandemi itu kemarin banyak sekali produk-produk kecantikan yang launching karena memang pasarnya itu ternyata sangat amat luas dan masih sangat amat luas gitu. Tinggal kitanya aja caranya kayak gimana. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi saya di sini bisa bantu untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bikin brand kecantikan atau brand kosmetik, bisa shampoo, sabun, bisa juga lotion atau kosmetik misalnya lipstick, sabun wajah dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita udah ada gratis desain, SDM-nya udah profesional dan nggak usah khawatir nanti kita infokan bahwa ini pabriknya itu juga legal dan udah ada sertifikat standarnya yang baik. Nanti semua izinnya kita yang ngurus, misalnya butuh BPOM, butuh haki atau merek, dan juga misalnya mau produknya itu dibikin jadi halal, itu bisa, kita semua yang ngurus. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa datang ke pabriknya. Pabriknya itu lokasinya di Depok. Jadi kalau misalnya visit sambil videoin gitu ala-ala punya pabrik kosmetik sendiri, atau sekarang itu disebutnya maklon. Nah, jadi maklon itu Bapak Ibu tinggal kasih tahu maunya bikin produk yang seperti apa, nanti kita bikinin sesuai request dari ibu-ibu, bapak-bapak. Mau formulanya kayak Nivea atau formulanya kayak Vaseline, tapi mau dirombak lagi nih, ditambah lebih bagus lagi. Nah, itu bisa banget. Jadi di sini karena harganya terjangkau, jadi bisa ambil profitnya itu lebih dari 100%. Karena di sini jaminan kualitasnya udah baik ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu berminat bisa japri saya, nanti saya akan infokan ada banyak brand-brand yang sudah beredar dan sudah launching dan juga sudah terkenal juga, itu diproduksi oleh pabrik. Nah, yang saya akan informasikan nanti. Enggak di sini ya, jadi saya cuma infoin aja ini di sini. Nah, jadi sekian, terima kasih atas simaknya, atas partisipasinya malam hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.